Ya, jadi siang hari ini saya bersama anaknya korban pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi yang dilakukan oleh saudara FF. Kami tentunya hari ini sebagai kuasa hukum dari korban, dari anaknya korban ini memastikan ya, kita meminta kepada Polda Metro dalam hal ini unit 2 Jatan Ras untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya, jangan hanya dihukum 15 tahun, 12 tahun, tapi bagaimana hukuman ini supaya betul-betul dia bisa mendapatkan efek jerah. Bila perlu anak korban meminta untuk dihukum mati ya. Ya, ya, silakan. Ya, saya merasa apa yang dibuat pelaku itu merasa sakit hati lah saya dengan apa yang dibuat pelaku. Cuman dia dihukum 15 tahun penjara, nggak ini banget, nggak puas dengan apa yang dia lakukan. Dia udah sangat kejam membunuh ibu saya seperti itu. Saya pengen dia dapat hukuman yang seberat-beratnya, kalau bisa sama dengan apa yang dia pelaku ke ibu saya. Bang, kalau mau tahu motifnya apa sih, Bang? Kronologinya seperti apa? Menurut informasi yang disampaikan kemarin setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata sampai saat ini justru anak korban tidak puas jika motifnya itu hanya motif kesal. Ya kan? Jadi kita berpikir ada motif lain di balik semua ini. Dan anak korban pun minta diklarifikasi bahwa ibunya itu adalah bukan istri siri. Jadi kita khawatir ada motif lain selain yang disampaikan oleh kepolisian, yaitu ialah marah karena istrinya dibilang bla 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 gitu. Kita khawatir ada motif lain selain itu gitu. Nah, itu yang akan kita pertanyakan hari ini mungkin bersama Bapak Hamid dan anak korban untuk menindaklanjuti proses hukum yang sekarang lagi proses di Polda Metro. Sebelum terjadi itu, apakah ada keributan sebelumnya? Menurut informasi ya dari keluarga korban bahwa si pelaku ini pada satu tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu akan berniat membunuh. Ya, teman dari keluarga ini tidak menanggapi ya. Ternyata ini kejadian. Maksudnya ancaman ya? Ancaman. Melalui apa? 2023 ya. 2021. Melalui apa? Melalui apa? Lalu WhatsApp. Apa bunyi ancamannya? Pokoknya dia akan membunuh. Ya, bunuh itu ya. Dan membunuh mamanya bersama keluarganya. Jadi yang sekarang ini kan bahwa tersangka ini atau pelaku ini kan diterapkan pasal 338 ya kan. Kita berharap tidak hanya pasal itu. Karena sekarang 2024 kita melihat dalam WK itu yang dikirimkan oleh pelaku terhadap ibunya di tahun 2021 ya. 2021 itu udah ada ancaman bahwa dia akan menghabisi korban beserta keluarganya. Apa alasannya? Apa ingin menghabisi korban? Nah, itu justru yang harus kita gali gitu loh. Dalam hal ini kita meminta kepada penyidik ya Jatan Ras gitu untuk melakukan lebih dalam lagi gitu kan. Jangan hanya motifnya hanya karena kesal, menyebut istrinya perek atau apa gitu tuanya. Kita harus gali lebih jauh, ada motif yang lebih dalam lagi mungkin terkait masalah proses pembunuhan sekaligus mutilasi ini. Kalau abang sendiri apa mencium apa indikasi motifnya, apa kalau bukan hanya sakit hati apa mungkin? Begini, karena menurut anak korban bahwa ada yang disebut dengan Mama Adam ya. Ini Mama Adam ini tahu semua. Mama Adam ini terkait masalah pelaku ini, kegiatannya, aktivitasnya dia tahu semua ya. Sehingga yang membuka pertama kali pun adalah Mama Adam yang mengatakan bahwa pelaku ini adalah FF. Kan? Nah, justru kita meminta untuk mendalami lebih jauh gitu. Siapa sebetulnya Mama Adam ini gitu? Ada apa? Jangan-jangan terjadi, mohon maaf, ada hubungan yang sangat substansial dengan korban. Apa almarhum mama sama pelaku hubungannya seperti apa? Teman dekat atau seperti apa? Kita nggak pernah dikenalin ke anak-anaknya soal mama dekat sama siapa, nggak pernah dikenalin. Jadi anak-anaknya nggak ada yang tahu mama dekat sama si pelaku. Tapi kamu sendiri mengenal pelaku? Enggak. Tidak.
pernah ketemu sering. Enggak pernah. Hmm. Satu kali pun nggak pernah. Waktu itu dia pernah sempat datang ke rumah nenek, itu ketemu sama nenek. Pada saat kejadian kamu di mana? Saya lagi di rumah. Hmm. Ada pertengkaran mendengar seperti itu nggak? Ada. Nggak ada. Apakah benar pelaku tersebut profesinya sebagai jagal? Ya, Pak, dari pihak polisi mengatakan seperti itu. Menjagal Tapi pada saat itu mama pamitnya mau kemana? Mau pamitnya pergi kerja seperti biasa. Hmm. Dia selalu pamit pergi kerja. Pasti jam paginya dia sudah pulang. Nah ini sampai 2 hari nggak pulang-pulang. Hmm. Terus kamu merasa curiga mama apa hilang atau meninggal kapan? Pas kamu tahu mama meninggal kapan? Hari Selasa dikabarin oleh pihak polisi. Berarti belum sempat melaporkan kehilangan mama ya? Belum sempat ya? Akhirnya dapat kabar dari kepolisian ada penemuan. Berarti selama 2 hari itu mencari mama, nggak berusaha mencari nggak? Mencari mama melalui kontak teman-temannya mama. Nah dari mama dan itu saya bantu cari. Kamu sempat ada ini nggak sih apa firasat atau Ya. mimpi apa? Nah, mimpi itu di tanggal 28 katanya mau ada kejadian. Ternyata kejadiannya seperti itu. Gak ada mimpi dari pihak keluarga itu yang Bang, pihak keluarga pelaku seperti apa? Ada komunikasi nggak dengan keluarga? Justru keluarga pelaku ini seperti, mohon maaf, tidak bertanggung jawab, ya. Bahkan saat setelah kejadian pun istri dan anak-anaknya juga tidak berada di rumah. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini, apakah pembunuhan itu murni dilakukan sendiri oleh pelaku atau ada yang ikut serta, ya kan, membantu dalam proses, misalkan habis dibunuh itu kan dipotong kepalanya. Apakah dia sendiri atau ada yang lain? Sampai sejauh ini, menurut keterangan dari media, kami mendengar bahwa itu dilakukan oleh satu orang, oleh FF tadi. Nah, justru kami tentunya dengan anak korban pengen terus mengawal kasus ini untuk lebih dalam lagi, lebih jelas, jangan sampai ternyata sebetulnya ada pelaku yang lain yang ikut serta untuk memotong kepalanya, itu jarinya juga. Nah, itu kalau sejauh ini kan yang membantu hanya membantu mendorong di gerobak itu aja. Nah, kita jangan sampai ada memang pelaku lain yang belum terungkap. Justru kami siang ini meminta kepada unit 2 Jatandras untuk lebih mendalami, jangan sampai ada pelaku yang lain yang lolos dari jeratan hukum. Tapi ada pesan terakhir mama sebelum pergi. mama sempat minta kirimin foto dia yang lagi pakai hijab. Itu pesan terakhir mama. Dia minta dikirimin foto. Hmm. Tapi perasaan kamu gimana? Artinya ketika melihat ternyata mama diperlakukan secara sadis nih, dimutilasi. Pasti marah, sakit hati, nggak terima apa yang dilakukan sama pelaku. Makanya saya berusaha supaya pelaku dapat hukuman yang setimpal, yang berat, seperti apa yang dia lakukan kepada ibu saya. Sejauh ini gimana Bang proses hukumnya? Ya, justru kami siang ini kita memang mendalami, ya kan, bahwa progres yang dilakukan oleh penyidik. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak pada penyidik, dalam hal ini unit 2 Jatandras. Kami akan mengawal kasus ini sampai betul-betul pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya, karena kami punya indikasi bahwa ini bukan hanya dilakukan secara spontan. Kalau kita runut ada 2021 dia ada ancaman melalui WA, itu berarti ini sudah direncanakan di pembunuhan ini. Apalagi udah sampai di mutilasi. Itu yang kami pengen meminta lebih jelas, mungkin ya, lebih clear tentang proses hukum bagi pelaku. Oke, intinya menginginkan hukuman berat ya, hukuman mati atau seumur hidup atau apa Bang? Ya, artinya gini, kalau diterapkan pasal 338, itu kan maksimalnya hanya 15 tahun, maksimal hukumannya.
Tapi kita minta dia juga dikenakan pasal 340, ya, pembunuhan yang memang direncanakan yang di tahun 2021 itu loh. Jadi biar dia dihukum seberat-beratnya, bila perlu dia dihukum mati maksimalnya.